Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan eh, materi tentang lafal dan nada dalam berbicara. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim, NPM 2019-21573, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fajar Pangestu, NPM 2019-21500-592. Nama saya Rizita, NPM 2019-21-500-348. Nama saya Fahmi Saumi, NPM 2019-21500-305. Nama saya Ismi Warda, NPM 21500-324. Nama saya Nurul Ainia, NPM 2019-21500-435. Lafal adalah suatu cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan bahasa. Bunyi bahasa meliputi vokal, konsonan, diftong, atau gabungan konsonan. Suatu kata dapat diucapkan secara berbeda-beda oleh beberapa orang atau sekelompok orang, tergantung dari latar belakang mereka, tempat tinggal mereka, pendidikan mereka, dan lain-lain. Setiap suku kata dilafalkan berdasarkan suatu suara atau font. Cara menilai lafal kata dengan artikulasi yang tepat dapat dilihat dari segi tekanan sudah mendekati standar, tidak ada pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah, ucapan mudah dipahami, sesekali timbul kesukaran memahami, benar-benar tidak dapat dipahami. Contoh, pelafalan tidak baku, izin, menggunakan J, pelafalan bakunya itu pakai Z, izin. Revisi, fitnah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi lafal baku. Fungsi lafal baku bahasa Indonesia. Lafal merupakan perwujudan kata-kata dalam bentuk untayan-untayan bunyi. Lafal merupakan aspek utama penggunaan bahasa secara lisan. Dalam hubungan ini, lafal baku dapat dipandang sebagai perwujudan ragam bahasa baku dalam bentuk untayan bunyi ketika berlangsungnya komunikasi verbal secara lisan yang menuntut penggunaan ragam baku. Persoalannya adalah peristiwa komunikasi lisan apa saja yang menuntut penggunaan ragam baku. Di sini, Krida Laksana mencatat 4 fungsi bahasa yang menuntut penggunaan ragam baku, yaitu komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan umum, dan pembicaraan dengan orang yang dihormati. Dari 4 fungsi bahasa yang menuntut ragam baku itu, hanya 2 yang terakhir yang langsung berkaitan dengan komunikasi verbal secara lisan. Dengan kata lain, lafal baku perlu digunakan dalam pembicaraan di depan umum seperti kuliah, ceramah, khotbah, pidato, dan sebagainya, atau dalam pembicaraan dengan orang yang dihormati, seperti pembicaraan dengan atasan, dengan guru, dengan orang yang baru dikenal, dan sebagainya. Dengan demikian, lafal baku sebagai perwujudan bahasa baku secara fonetis mempunyai fungsi sosial, yaitu sebagai 1. Pemersatu, 2. Penanda kepribadian, 3. Penanda wibawa, dan 4. Sebagai kerangka acuan. Masalah lafal standar. Pembukuan dalam bidang kebahasaan seperti ejaan, peristilahan, dan tata bahasa telah ada atau sedang digarap. Namun timbul pertanyaan, sudah adakah lafal standar dalam pengertian pengucapan bunyi ujaran submental maupun suprasegmental yang dijadikan model ketetapan pemakai bahasa? Secara resmi, lafal standar bahasa Indonesia memang belum ada, tetapi dalam komunikasi resmi, kehadiran lafal standar itu kadang-kadang sangat diperlukan. Di kalangan pengamat bahasa, setidaknya yang tercermin dalam Seminar Bahasa Indonesia, Seminar Bahasa Nasional, dan beberapa karangan, secara tidak langsung tampak kecenderungan mengakui kehadiran lafal yang dapat dijadikan lafal standar bahasa Indonesia. Lafal yang demikian itu dirumuskan sebagai lafal yang tidak memperlihatkan ciri-ciri lafal bahasa daerah. Lafal yang dianggap pantas dicontoh dapat diberikan dan dinyatakan dengan resmi sebagai lafal standar bahasa Indonesia.
beberapa pendapat pernah dikemukakan tentang lafal standar ini, yaitu Sunarjati Jajanegara mengemukakan 4 pilihan, yaitu yang pertama, memilih salah satu lafal bahasa daerah berdasarkan pertimbangan historis, politik, sosial. Kemudian kedua, mengambil lafal Melayu sebagai asal bahasa Indonesia sebagai dasar. Kemudian yang ketiga, memilih lafal pejabat tinggi, pemerintah, dan kaum cendekiawan sebagai teladan. Dan yang terakhir, memilih lafal resmi yang paling sedikit pengaruh lafal daerahnya. Dalam hal ini, Sunarjati memilih langkah yang keempat, yaitu memilih lafal resmi yang paling sedikit pengaruh lafal daerahnya. Kemudian, Lukman Hakim juga mengemukakan pilihan-pilihannya, yaitu yang pertama, mencontoh penutur yang mempunyai kesadaran berbahasa yang tinggi. Kemudian yang kedua, penuturan bahasa Indonesia yang bahasa ibunya bukan bahasa daerah dan bukan pula dialek bahasa daerah. Yang ketiga, penutur yang berasal dari bahasa daerah tetapi pengaruh bahasa daerah itu tidak tampak lagi. Dan yang terakhir, penyiar TVRI. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan dari persetandaran lafal bahasa Indonesia ini. Salah satu tujuan persetandaran lafal bahasa Indonesia ialah pemakaiannya secara merata di kalangan pemakai bahasa Indonesia dalam situasi-situasi yang mengendaki penggunaan lafal tersebut, misalnya dalam komunikasi resmi atau komunikasi teknis. Banyak manfaat yang diperoleh dengan menguasai lafal standar ini, antara lain: 1. Komunikasi akan lebih efektif karena gangguan yang mungkin timbul karena lafal yang berbeda-beda dapat dihindari. Yang kedua, pendengar tidak bersikap positif terhadap pembicara yang menggunakan lafal non-standar, terutama dalam komunikasi yang tidak bertatap muka. Mungkin timbul asosiasi negatif terhadap pembicaranya. Yang ketiga, dapat memperkokoh persatuan karena dengan adanya lafal standar dapat memperkecil perbedaan. Yang keempat, dapat menumbuhkan kesadaran berbahasa atau kebanggaan berbahasa karena kemampuan menghasilkan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima, dapat memupuk kedisiplinan berbahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang nada. Nada atau pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran tinggi, tentu akan disertai dengan nada tinggi. Maka sebaliknya, kalau diucapkan dengan frekuensi getaran rendah, tentu akan disertai juga dengan nada rendah. Nada adalah tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Dalam hal ini, kata-kata tertentu. Suara adalah getaran udara ketika melewati pita suara. Bunyi adalah getaran udara yang timbul akibat sentuhan atau pergeseran dua benda atau lebih. Nada dasar adalah nada yang digunakan sebagai dasar atau basis bagi seseorang yang akan diproyeksikan suaranya. Contohnya misalkan suara bunyi huruf hidup atau huruf vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, yang selanjutnya adalah suara dari bunyi huruf mati atau konsonan, yaitu seperti C, D, G, J, B, dan sebagainya. Dalam bahasa tonal, seperti bahasa Thai dan bahasa Vietnam, nada bersifat fonemis. Artinya dapat membedakan makna kata. Dalam bahasa tonal, biasanya dikenal ada 5 macam nada, yaitu yang pertama adalah nada naik atau meninggi, yang biasanya diberi tanda garis ke atas seperti ini. Ini adalah contoh dari nada naik. Kalau misalkan nada datar yang biasanya diberi tanda garis lurus mendatar. Kalau garis lurus mendatar, tandanya itu seperti ini. Ini saya kasih penjelasan ya. Di sini tanda nada naik, ini naik. Kalau ini lurus mendatar, ini lurus mendatar. Kalau nada turun atau merendah, yang biasanya diberi tanda garis menurun seperti ini. Nah, ini adalah tanda garis merendah. Ini merendah ya. Yang keempat ialah nada turun naik, yakni nada yang merendah lalu mentinggi. Biasanya diberi tanda seperti ini. Nah, ini nada untuk turun naik. Turun naik. Nah, yang terakhir adalah nada naik turun, yaitu nada yang meninggi lalu merendah. Biasanya diberi tanda garis seperti ini. Nah, ini adalah contoh tanda
tanda-tanda garis yang 5 tadi. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh dari nada naik. Rina, ambil buku itu. Nah, kalau nada datarnya, apa kamu baik-baik saja? Kalau nada turunnya, jangan seperti itu, kamu pasti bisa. Kalau nada turun naik, kapan kita pergi? Besok. Cara berbicara yang baik. Cara berbicara yang baik menyiratkan kejelasan, variasi nada, dan kelancaran. Usahakan untuk memasukkan unsur-unsur yang dikehendaki ini ke dalam cara Anda berbicara. Kejelasan timbul apabila mengucapkan konsonan dan vokal dengan benar dan memadai, dan sebagai besar merupakan masalah pengendalian bibir dan lidah. Ini hanya bisa didapatkan melalui latihan. Variasi adalah persyaratan berikutnya untuk cara berbicara yang baik. Cara berbicara yang monoton sangat membosankan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara berbicara yang baik. Cara berbicara yang monoton itu sangat membosankan pastinya. Nah, kita perlu memvariasi cara berbicara kita yang baik. Yang pertama ada nada. Kadang gunakan nada tinggi, kadang rendah, dan tentu saja semua nada menengah. Usahakan berbicara dengan kecepatan sedang. Membaca puisi dengan keras adalah cara yang bagus sekali untuk melatih variasi kecepatan. Yang kedua ada tekanan. Manfaatkanlah alat yang sederhana ini untuk memperjelas cara berbicara. Tekanan juga akan membantu memikat perhatian dan menanamkan suatu maksud. Kedua hal ini mutlak perlu untuk pembicaraan yang efektif, baik dalam percakapan ataupun pidato. Yang ketiga ada volume. Variasi dalam volume atau keras lembutnya suara juga diharapkan, dan ini harus selalu dilakukan dengan tepat. Apa yang kita katakan mungkin tidak tersampaikan oleh si pendengar karena kita tidak memberikan volume pada cara berbicara kita. Yang keempat ada sikap. Usahakan untuk memasukkan nilai emosi ke dalam suara. Kalimat yang sama dapat dikatakan dengan sedih, marah, bimbang, riang, atau sebagainya. Nah, kembangkan untuk sebagian besar suara yang riang, penuh harapan, dan yang menyingkapkan keramahan. Faktor lainnya adalah kelancaran. Ini bisa diperoleh dengan suplai gagasan dalam jumlah besar dan kosakata yang memadai. Suplai gagasan dan kosakata ini menimbulkan kepercayaan diri yang pada gilirannya meningkatkan kelancaran berbicara.